Salam bahagia. Saya Puji Sriwinarni, calon guru penggerak dari SMP Negeri 16 Semarang. Berikut ini adalah video sosialisasi tentang penerapan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara. Ini adalah materi yang saya pelajari kami semua bagi calon guru penggerak itu di modul 1.1. Ini adalah sebagai dasar di mana kita bisa melakukan kegiatan bagaimana nanti membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, pengajaran itu adalah merupakan bagian daripada pendidikan. Beliau menggunakan istilah dalam bahasa Belanda onderwijs sebagai pengajar maupun hakim. Kemudian pendidikan itu dikategorikan lebih luas, outfinding istilah Belandanya, memberi tuntunan dalam hidupnya tumbuhnya anak-anak dalam segala kodratnya, sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita itu sebagai upaya mempersiapkan segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti sesungguhnya seluas-luasnya. Jadi dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama itu adalah menuntun. Jadi menurut beliau itu kita itu sebagai guru itu hanya bisa menuntun lakunya siswa ya, pada anak-anak supaya mereka itu menuju ke keselamatan dan kebahagiaan, dalam hal ini kebahagiaan lahir batinnya. Di sini kodrat siswa, kodrat anak, kodrat sebagai pelajar ternyata juga kita, karena manusia itu ada kodrat alam, yaitu dengan sifat dan membentuk lingkungan di mana anak berada, itu adalah kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Jadi poin kita di sini ya, kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Misalnya anak di lingkungan keluarga yang benar-benar menganut tentang keagamaan itu. Ada anak-anak yang lingkungan sosialnya kurang baik, dan ini adalah kodrat alamnya. Kemudian kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. Anak itu di mana pada saat kodrat zaman? Filosofis yang kedua adalah berkaitan kodrat anak itu merdeka. Jika kita perhatikan, anak-anak itu sejak kecil mereka senangnya kan main, senangnya beraktivitas. Kalau tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang menuntun, nanti akan menjadi hal yang negatif. Nah, karena apa? Sifatnya anak-anak itu ingin kemerdekaan. Nah, menurut Ki Hajar, merdeka itu adalah manusia itu mampu secara lahir dan batin itu tidak tergantung pada orang lain. Nah, kita yang nanti dalam profil pelajar Pancasila itu anak mampu mandiri. Mandiri itu besok begitu. Dia mampu kerja, menghidupi dirinya sendiri, bahkan nanti bisa menghidupi. Tapi yang kedua, anak itu adalah suka bermain. Makanya anak-anak sampai sekarang itu kalau misalnya kita berikan permainan ya, seperti bermain game, karena mereka eranya digital, senang bermain congklak, dakon ya. Nah, ini kalau guru matematika, congklak itu dikaitkan dengan matematika karena menghitung. Berikutnya berpihak pada anak, ini juga sangat penting. Karena apa? Fokus seperti itu. Maka berpihak pada anak ini adalah menjadi hal yang tidak boleh ditinggalkan. Apapun yang kita lakukan dalam dunia pendidikan semata-mata untuk kepentingan anak ini. Maka misalnya ketertiban dipakai kenapa? Supaya anak tertib. Di kelas kita mengajar kenapa? Anak-anak supaya pendek. Kemudian selanjutnya adalah filosofis yang bukan tabula rasa. Mungkin kita jadi tidak bisa berubah.
Tapi menurut Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kertas kosong yang pada anak itu memang sudah ada. Istilahnya adalah dia mempunyai kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Jadi ada dua versi begini. Anak itu bukan tabula rasa, tapi anak itu lahir sudah mempunyai kodrat bahwa anak itu akan seperti ini. Dan tugas kita adalah satu, akan menebalkan garis yang positif dan menyamarkan garis yang negatif. Garis atau tulisan yang negatif itu adalah hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh manusia. Itu yang harus dihilangkan, disamarkan, kalau bisa hilang. Yang ditebalkan adalah hal-hal yang positif tadi, sifat-sifat anak yang positif. Ini agak sulit, tapi setidak-tidaknya kalau anak berada dalam lingkungan yang tumbuh dengan baik dan positif, insya Allah akan menjadi baik. Ya. Jadi seperti anak-anak TK itu tidak banyak teori, praktek, bahkan gurunya ikut terjun dalam praktek. Kemudian anak sudah masuk usia, pada saat anak sudah mandiri tingkat pelajar SMA, dia ya. Berikutnya filosofis yang dengan budi pekerti. Nah, ini ternyata itu satu hal yang saya pelajari juga, saya renung-renungkan. Ternyata budi pekerti itu gabungan dua kata. Budi pekerti. Budi itu adalah pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi kalau kita menciptakan satu budi pekerti, tenaga. Nah, mereka memberikan contoh di mana sebenarnya permainan berupa gamelan dan menenun itu ternyata ada filosofisnya. Gamelan itu menciptakan suatu kehalusan. Menenun itu ternyata membuka pikiran orang untuk sabar. Ternyata seperti itu. Dan filosofis bahwa guru itu sebagai petani. Nah, diibaratkan anak itu adalah bibit. Ya. Dan guru itu tugasnya sebagai pendidik itu menuntun tumbuhnya. Kita mendangir, kita memberi pupuk, menyiram air, seperti itu. Dan kita nanti juga ikut panen, meskipun yang panen yang merasakan adalah orang tua, ya, lingkungan sekitar. Jadi pada waktu kita sebagai petani, kalau petaninya malas-malas, petaninya tidak pernah menyiangi, petaninya malas menengok ke ladang, apa yang terjadi? Ya akhirnya benih tadi yang tumbuh itu tak layu, tak tidak tumbuh, ataupun tumbuh juga tidak bagus, seperti itu. Nah, itu tadi ada 6 ya, filosofis, Ki Hajar Dewantara ada menuntun merdeka, bermain, bukan tabula rasa. Ini pesan kuncinya, pesan kunci bagi kita semua, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Menuntun itu bisa lewat kolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif yang menyesuaikan dengan abad 21. Berarti pendidikan itu sudah menyesuaikan dengan kodrat zaman. Nah, selamat dan bahagia kemarin sudah diangkat sama Bu Sisil pada waktu kegiatan PGRI Student Wellbeing. Ini ternyata sinergi dengan kegiatan menuju profil pelajar Pancasila. Kita akan flashback lagi profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Ini lanjutannya seperti tadi, ya, bahwa masa lampau pendidikan itu adalah hanya menuntun. Kemudian masa kini akan ditingkatkan dengan kegiatan pendidikan yang berkolaboratif, reflektif, dan kemudian nanti masa depan ini adalah yang diharapkan bahwa kita akan menciptakan murid yang humanis. Artinya apa? Anak-anak yang terhindar dari kekerasan dan tidak melakukan kekerasan. Karena kalau kita lihat banyak ya sekali ya anak-anak sudah berani membunuh temannya, bahkan membuli temannya. Ini adalah hal-hal yang harus kita selamatkan. Nah, ini
belajar. Artinya apa? Kita akan melayani anak sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Bukan dalam arti kita melayani semua, tetap kita orientasi pada kurikulum, pada tujuan pembelajaran, tetapi kita melayani. Kalau kemarin Bu Jeki sudah, kita harus membuat RPT berdiferensiasi, ya Bu. Itu adalah salah satu merdeka belajar. Terima kasih Bu Putri. Mungkin saya akan bertanya sekitar tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Kita memang selaku guru, pendidik, pengajar yang membimbing anak-anak untuk mengharapkan bisa yang bagaimana agar kita itu menjadi guru yang bisa meneladani dari filosofi pendidikan. Iya, mesti kiat-kiat ini saya yakin Bapak Ibu guru itu sudah melaksanakan semua untuk dia bisa sesuai dengan materi yang ada. Itu begitu. Jadi biarkan dia bisa semampunya dia. Terus sekarang saya mulai begitu. Yang kedua, saya mulai aktif dengan anak-anak saya ajak bermain. Saya setidaknya begini. Ada melalui puzzle itu ternyata. Nah, saya mulai mengadopsi menerapkan itu. Itu saya identikan dengan tadi kodrat anak ingin bermain. Setelah saya terapkan di situ, saya kepada anak. Ini bisa dilihatnya. Ya, tadi intinya saya yakin Bapak Ibu guru itu punya teknik banyak. Ibu semua, ya pada kesempatan siang hari ini saya akan mensosialisasikan tentang nilai dan peran guru. Apakah yang sebenarnya kita punya, nilai yang kita miliki sebagai seorang guru, dan nanti bagaimana peran kita dalam menerapkannya. Untuk kita itu melihat ke depan itu anak didik yang kita pegang sekarang ini akan mempunyai jiwa, kebiasaan, karakter, yaitu yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dapat dicapai dengan melalui Merdeka Belajar. Nanti kita akan bahas juga Merdeka Belajar itu yang bagaimana. Pelajar Pancasila itu kedepannya itu memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Jadi kita mempunyai anak didik itu diarahkan untuk bisa memiliki jiwa gotong royong, kemudian kreatif dalam rangka menghadapi era globalisasi di dunia abad 21, kemudian bernalar kritis, mandiri. Dan ini sebenarnya adalah merupakan, kalau ibu-ibu sempat dan nilai, sebenarnya ini adalah miliknya guru penggerak. Tapi dalam hal ini guru penggerak yang harus menjadi diinternalisasi di dalam diri sebagai seorang guru-guru, yaitu mandiri. Bahwa seorang guru itu suatu pekerjaan saya berkaitan dengan kemudian reflektif. Reflektif ini yang mungkin jarang kita lakukan ya. Saya juga ingin menyadari. Reflektif itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru setiap kali setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kalau dulu kita menamakannya umpan balik ya Bu Nini. Apa yang kita sampaikan ke anak itu sudah anak-anak mengetahui atau belum? Itu umpan balik, itu yang kita berikan post test. Nah itu namanya kalau hanya mengukur pengetahuan. Tapi yang diminta reflektif di sini adalah kita itu memberikan umpan balik ke anak begini, menyampaikan anak-anak kegiatan belajar mengajar kita hari ini itu apa yang sudah kita dapatkan. Nanti ini kurikulum baru yang akan mulai berubah ini nanti akan menuju ke sana bahwa kita harus melakukan reflektif setiap kali kita bertemu dengan siswa-siswa kita. Berikutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif itu intinya bahwa kita sebagai guru itu harus bekerja sama, berbagi pengetahuan, meminta pengetahuan, meminta bagi guru-guru yang mampu. Bahkan kita sendiri bahwa dengan adanya era digital yang semakin meluas ini harus serba online, kita harus siap. Kemudian berpihak pada murid ini yang terpenting, karena orientasi pembelajaran itu intinya kan kepada anak, bagaimana anak itu mempersiapkan ke depannya menjadi suatu sosok yang menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach itu seperti ini, misalnya
saya belajar tentang sesuatu seperti rapot kan. Kemudian kita harus mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kalau kita di dalam kelas itu sebaiknya kita melatih murid itu menjadi pemimpin. Seperti misalnya ibu menyuruh anak untuk maju, silakan presentasikan tugasmu. Itu sudah melatih anak untuk berusaha menjadi pemimpin masa depan. Kemudian yang terakhir menjadi pemimpin pembelajaran. Ini penting karena guru itu di dalam kelas menjadi pemimpin. Nah kalau gurunya sendiri tidak bisa memimpin, ya pembelajarannya tidak akan berhasil. Setidaknya meskipun guru menjadi pemimpin, tetapi harus mengutamakan berpihak pada anak yang harus dilakukan. Ini yang semua sebenarnya bertumbuh dari pembiasaan. Nah pembiasaan ini peran kita adalah di sini, di dalam bawahnya. Sebagai seorang guru, kita membiasakan keteladanan, kemudian kita membuat aturan-aturan yang konsisten, yang kemarin saya sampaikan itu namanya kesepakatan kelas. Nah, siang hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang visi guru penggerak, yaitu mewujudkan impian kita sebagai seorang guru dengan inquiry apresiatif melalui Bagja. Jadi ini adalah salah satu bentuk pendekatan yang menggunakan Bagja. Ya. Sebelum kita masuk ke penerapan inquiry apresiasi, kita akan melihat dulu visi. Visi adalah mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Jadi kalau kita punya visi, mesti tentunya akan memberikan gambaran, kita akan mendapatkan. Tentunya pada saat kita melaksanakan visi itu, kita mengadakan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah merupakan budaya sekolah, dan budaya sekolah ini adalah terjemah dalam kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang dilaksanakan di sekolah, bisa berupa sikap, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan oleh warga sekolah, bukan hanya murid, tapi juga semuanya, baik guru maupun tenaga kependidikan, akan dicapai oleh siswa kita. Dan untuk memperbaiki budaya sekolah itu, reformasi itu butuh waktu yang bersifat bertahap, dan istilahnya kalau orang Jawa bilang itu telaten. Sampai visi kita perlu mengadakan proses perubahan. Nah, pada saat melakukan proses perubahan, kita itu butuh pendekatan atau alat untuk mencapai tujuan. Nah, salah satu yang ditawarkan dalam kegiatan program guru penggerak ini adalah menggunakan paradigma perubahan yang disebut inquiry apresiatif atau AI. Ya, AI ini adalah pendekatan yang menggunakan manajemen perubahan berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi tidak bisa dilaksanakan sendiri karena sifatnya kolaboratif, dan berbasis kekuatan karena bukan hal-hal negatif yang diangkat, tetapi adalah hal-hal positif. Konsep AI ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperfield. Ya. Menurutnya berangkatnya dari hal yang positif. Kita kolaboratif dan berbasis kekuatan ini ada 5 tahap yang dinamakan Bagja. Dari akronim, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bagja ini dalam referensinya itu berasal dari bahasa Sunda. Katanya orang Sunda, Bagja ini adalah bahagia. Modul 1 yang terakhir, yaitu 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini baik. Ya. Nah, ini yang baru bagi saya adalah segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena sering kita melakukan budaya positif dengan anak kita itu tanpa memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan
terus kita menuntut mereka untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Biasanya seperti itu ya. Saya sering melakukan. Tapi setelah saya mempelajari ini, saya menjadi refleksi. Berikutnya, segitiga restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Jadi nanti pada saat anak melakukan kesalahan, terus anak itu kalau tidak kita panggil, tidak kita ajak bicara, terus anak itu akan merasa ketakutan. Biasanya seperti itu. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi misalnya ada anak tidak mengerjakan tugas, kemudian kita panggil, kita akan mengajak bicara. Tapi itu bukan kita, ini loh yang harus kamu kerjakan. Tapi kata-kata yang harus diucapkan untuk budaya positif sebagai seorang guru itu ternyata kamu mau apa, bisanya kamu mengerjakan apa. Jadi kadang itu kalau saya berbicara tentang itu ternyata saya salah kemudian suaranya salah. Ya, kita semua salah ya sepertinya. Ya enggak tahu. Ya. Baik. Berikutnya restitusi sebenarnya menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Karena misalnya anak tidak mengerjakan sesuatu itu pasti mereka punya alasan. Nah, sebagai guru sebaiknya kita diarahkan untuk masuk ke alasan anak itu. Contohnya, ada seorang anak tidak mengerjakan, kemarin saya panggil, kenapa kamu tidak mengerjakan? Terus setelah ditelisik-telisik ternyata dia main game. Kenapa dia main game? Ternyata dia punya kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar ya. Dalam ilmu psikologi kan ada kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup, kemudian untuk kesenangan, kemudian untuk kepuasaan, untuk merasa bebas. Ya. Salah satunya yang anak lakukan kalau mereka tidak mengerjakan tugas adalah mereka menguatkan kesenangan mereka. Gitu Bapak Ibu? Iya. Kemudian restitusi itu menguatkan itu apa? Jika anak sudah bersalah, kemudian kita akan mengingatkan mereka, itu artinya menguatkan bahwa diri mereka itu dihargai sebagai seorang anak. Ya. Nah, berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tadi yang saya sampaikan. Mungkin disangka dengan anak memanggil anak itu intinya adalah mencapai suatu solusi. Berikutnya restitusi membalikkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang sewu, kayak murid kita lah, Alung gitu ya yang terkenal. Itu anaknya. Kemudian restitusi membalikan fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi begini, kalau anak melakukan budaya positif, itu akhirnya nanti diharapkan budaya positif itu akan menginternalisasi di dalam diri anak. Bukan sekedar saya datang ke sekolah setengah 8 karena aturannya, saya memakai seragam karena aturannya, saya mengerjakan tugas karena itu supaya saya dapat nilai bagus. Tidak. Jadi dalam restitusi itu akan dikuatkan nilai-nilai budaya positif, kedisiplinan, ya, ketakwaan, kemudian tindakan baik, itu akan menginternalisasi dalam diri anak. Jadi bukan sekedar saya melakukan karena ini ada peraturan, tapi saya melakukan karena inilah diri saya yang mempunyai budaya positif. Ya, inilah segitiga restitusi yang saat ini ngetren di guru penggerak. Ini belum pernah saya dapatkan. Jadi kalau ada murid salah, melakukan kesalahan, melanggar peraturan, itu apa yang harus kita lakukan? Dari bawah, menstabilkan identitas. Artinya apa? Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang harus kita sampaikan dan memaklumi. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti Alung itu, tidak hanya Alung, banyak temannya. Nah, itu inti dasarnya ya. Nah, jadi kita memahami itu. Kemudian kita harus memvalidasi tindakan yang salah tadi. Seperti yang saya sampaikan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti anak tidak mengerjakan tugas. Kita harus memvalidasi dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa tidak punya kuota, malas, ingin bermain game. Bahkan ada anak itu kalau waktu kita PTN, ada anak bertingkah khusus itu ternyata apa? Ingin diperhatikan guru. Mungkin kalau di SMP agak jarang ya, tapi kayak di TK
TK, di SD itu lebih banyak. Kemudian setelah kita validasi tindakan, kita harus memberikan keyakinan, menanyakan. Kalau sudah kita ketemu sama anak, kita bahas bagaimana cara penyelesaiannya, mari kita yakinkan kepada anak bahwa kamu bisa, bahwa kamu mampu, dan tentunya terakhir adalah anak merasa yakin saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, inilah yang butuh suatu proses dan kesabaran dari Bapak Ibu guru semua. Dan langkah selanjutnya untuk mempermudah, mari untuk yang bangun kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas ini adalah diturunkan dari visi sekolah, itu budaya baru bagi saya, betul. Jadi perlunya membangun budaya positif setiap kita bertemu dengan komunitas dari PPL. Tapi tidak-tidaknya kita sudah mengingatkan anak untuk menyusun kesepakatan kelas. Nah, fungsi guru di sini ini ada sabuk kuning, hijau, dan saya ketik pakai huruf merah. Ada 5 posisi kontrol guru. Apakah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi teman, pemantau, dan manajer. Tentunya yang paling bagus adalah posisinya sebagai manajer. Karena hanya memantau, membimbing siswa dan melihat saja, oh anak-anak ternyata sudah melakukan budaya positif. Tapi kalau sebagai penghukum dan membuat orang bermerasa bersalah, kita akan seperti satpol PP, akan seperti satpam dan polisi, yang dari mencari orang-orang anak-anak yang bersalah. Nah, sebagai teman itu perlu dan pemantau itu perlu. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya Sewu dalam hal ini tidak menggurui, tapi hanya berbagi. Kalau misalnya baik, mari kita laksanakan. Kalau ini memang sulit, ya kita belajar.